Kalian tahu aplikasi eHack kan? Aplikasi yang sebelumnya sempat ramai kalau misal kebobolan yang akhirnya memungkinkan untuk pelanggaran data privacy. Akhirnya kita diberitahu untuk menggunakan aplikasi alternatif. Kalian tahu sendiri aplikasinya apa? Udah jadi perbincangan umum di internet. Aplikasi itu pun diragukan penggunaannya. Bukan cuma karena tidak mampu mengamankan aplikasinya. Apa mungkin aplikasi tersebut mengambil data privacy kita? Kalian tahu, Peduli Lindungi. Di video ini aku bakal share ke kalian tentang hasil analisa aku dari Peduli Lindungi. Aku akan share ke kalian tentang aplikasi ini melakukan aktivitas apa. Dan kalian akan lihat sesuatu yang menarik. Di video ini aku nggak akan share tentang hukum ataupun data privacy. Aku tidak mengerti hal tersebut. Dan semua yang ada di video ini adalah penilaian kalian. So sit tight and please enjoy. Semua berawal dari tweet ini. Yang bikin aku penasaran tuh sebenarnya apa yang membuat aplikasi Peduli Lindungi ini membutuhkan data search history dan browsing history. Apa yang akan mereka gunakan dengan data-data tersebut? Sejujurnya aku optimis. Mungkin mereka menggunakan data tersebut untuk melindungi kita. Akhirnya aku memulai stream pertamaku untuk melakukan analisa statik aplikasi Peduli Lindungi. Dari stream ini aku nemuin hal yang aneh. Ada 3 aktivitas utama yang aneh dari aplikasi versi 3.44. Salah satunya adalah aplikasi mengirimkan data nama, login when atau kapan loginnya, tipe device, CPU, storage, dan RAM. Dikirim secara manual ke Firebase. Ini bukan Crashlytics ya. Yang kedua, aplikasi merekam data lokasi ke dalam SQLite yang sebenarnya bisa langsung disimpan ke dalam server. Dan sejujurnya, yang aku lihat aneh ini tuh udah diupdate di versi 3.4.6 dan udah nggak store lagi data ini tuh ke dalam SQLite. Nah ini yang paling aneh. Saya melihat ada penyimpanan data dengan nama tabelnya MKV8LA9KPA. Di dalamnya ada 2 kolom, UID dan PFRLA7PKV5. What? Ya, sebenarnya sejujurnya aku awal pun nggak peduli sama tipe data ini. Dengan tabel ini pun saya skip karena ya ini random, nggak jelas. Mungkin ini adalah generated dari aplikasi. Masuk ke stream kedua 25 September 2021. Saya lakukan analisa aplikasi Peduli Lindungi dengan versi 3.46. Waktu itu tuh ini tuh adalah latest versionnya dengan melakukan dynamic analysis. Beda dengan kemarin, kalau kemarin adalah static analysis, yang sekarang saya melakukan dynamic analysis, di mana akan lebih advance. Dan saya streamkan lagi. Dan aktivitas yang aneh yang saya temukan sekarang menjadi 2. Yang pertama pasti sama. Aplikasi mengirimkan data nama, kapan login, tipe device, CPU, storage, sama RAM. Secara manual ke Firebase, bukan Crashlytics. Oke. Apa yang aneh dari aktivitas ini? Pada umumnya, vendor tracker seperti Firebase ini, mereka atau Crashlytics, mereka melakukan penyimpanan data seperti model Android apa, CPU-nya apa, versinya berapa, atau stack trace pas lagi errornya itu kapan. Dan semua itu otomatis. Pada aksi, pada saat aplikasi error, ataupun pada saat perpindahan halaman. Okay.
Dan itu semua aktivitas dilakukan otomatis oleh library. Tapi yang aneh dengan aktivitas ini, aplikasi menyimpan data-data tersebut, nama, kapan login, tipe data, dan lain-lain itu secara manual di source code-nya dan dikirimkan ke Firebase Analytics pada saat 3 aktivitas: verifikasi login, verifikasi register, dan register. Artinya, secara sengaja aplikasi mengirimkan data ini. Yang kedua, ini lebih aneh daripada yang pertama. Aplikasi ini menyimpan dan mengirim data ini yang kenyataannya datanya di encode dan nggak bisa dibaca oleh manusia. Oke. Dan ini ada hubungannya sama tipe data table yang aneh sebelumnya, yang MKV bla 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 itu. Dan kebetulan di stream kedua ini saya mendapatkan datanya. Datanya kayak gitu. Dan ternyata ini di encode menggunakan base 64, which is gampang buat di decode-nya. Setelah saya decode, kira-kira datanya jadi kayak gini. Udah ngelihat ada yang aneh kan? Dilihat aja datanya, udah mulai ada yang aneh, dan value-nya pun di encode juga dengan base 64. Kita decode. Kira-kira datanya kayak gini. Dan posisinya data ini tersimpan di dalam SQLite. Setelah sesi stream selesai, saya melakukan cek lagi yang data barusan. Dan ternyata setelah saya lihat, data ini dikirimkan ke domain track.analytic.rocks. Website apa ini? Yang aneh pun datanya dikirim tanpa verifikasi ataupun autentikasi. Super duper aneh. Domainnya pun aneh. Analytic.rocks. Pertama saya coba buka dulu domain analytic.rocks. Kayak gini. Terus saya juga coba telusuri lagi siapa yang punya analytic.rocks ini. Saya search Google, nggak jelas hasilnya. Custom keyword Google pun nggak jelas hasilnya. Mau halaman beberapa pun nggak jelas. Ini nggak tahu siapa yang punya. Bahkan pada saat kita coba buka halamannya pun blank kan. Ini muncul sebuah pertanyaan. Apa itu trackanalytic.com dan kenapa data barusan itu dikirim ke domain ini? Karena skeptis, akhirnya aku cek dan menggunakan device lain. Apakah itu karena di device gua doang, tapi setelah dites ke device lain, hasilnya sama. Dan akhirnya aku masih skeptis, aku coba tes dengan sahabatku, si kucing, dan kita bareng-bareng analisis aktivitas aplikasi Peduli Lindungi untuk confirm kalau misal ada traffic aneh tersebut atau enggak. Dan ternyata si kucing confirm juga kalau misal ada data komunikasi tersebut yang dikirim ke domain aneh tersebut. Artinya, ini bukan terjadi di device saya doang. Langkah selanjutnya aku mencoba mencari tahu siapa Analytic Rocks ini. Pertama aku mencoba melakukan OSINT dengan The Harvester. Kira-kira hasilnya pun gak jelas. Selanjutnya aku mencoba melakukan OSINT dengan Shodan yang ternyata hasilnya lebih jelas. Salah satunya adalah mempunyai alternatif domain Code Analytic Rocks dan Static Analytic Rocks. Yang kedua, dia server di Cloud AWS di Singapura. Yang ketiga, mereka mempunyai service Apache, MySQL, PostgreSQL, dan Elasticsearch. Bahkan Shodan memberitahu ada vulnerability hole. Kemungkinan. Tetap, ini server nggak jelas. Punya siapa? Dan aplikasi ada komunikasi ke domain ini untuk nyimpen data barusan. Biarpun sebenarnya dilihat dari data sebelumnya itu ada beberapa yang kosong, tapi tipe datanya loh. Lihat kolom-kolomnya.
Posisi ini aku mulai ngerasa aneh. Apa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini aman? I'm feeling full of, and I don't give a